Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama Yunzela. Nah, di video kali ini Yun mau nge-share ke kalian tentang seputaran jodoh. Oke, jadi gimana sih caranya untuk kita mendapatkan jodoh yang terbaik? Lalu apa aja sih hal-hal yang harus kita lakuin? Pokoknya di saat kita sedang menanti jodoh kita ataupun di saat sedang penantian jodoh terbaik kita gitu ya. Pokoknya ikhtiarnya itu gimana aja dan apa aja gitu. Intinya Yin mau nge-share aja pengalaman Yin gitu ya, pengalaman pribadi Yin di mana Yin melakukan hal-hal ini semua gitu ya. Alhamdulillah jodoh datang dengan sendirinya gitu ya. Pokoknya kalian harus tonton video ini sampai habis supaya kalian paham, supaya kalian ngerti gitu ya, apa aja yang harus kita lakukan gitu, dan apa aja yang harus kita jauhi, dan apa aja yang harus kita rutinitaskan gitu. Oke, yang pertama di sini yaitu jangan terlalu fokus untuk menunggu jodoh sampai membuat kalian tuh putus asa dan bermalas-malasan. Dimana di sini yaitu kalian terlalu fokus atau hanya menunggu gitu ya, tanpa melakukan apapun. Dan nanti kalau misalnya suatu saat itu ada tetangga ataupun ada misalnya temen yang nanya mana pasangannya, mana kekasih halalnya gitu kan, itu kalian malah down dan ya udah gitu kan, kalian tambah bermalas-malasan karena ya kalian nggak berbuat apapun ya, kalian hanya tertuju hanya menunggu gitu tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat ataupun semacamnya. Nah, pokoknya kalian jangan sampai terlalu fokus untuk menunggu jodoh tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Pokoknya kalian jauhin deh ya, menunggu itu boleh, cuman jangan terlalu berlebihan karena kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan juga udah kelihatan gak sih kalau misalnya kita terlalu fokus, kita terlalu berlebihan dan kita nggak ngelakuin apa-apa, ya gimana kita mau dapetnya? Pastikan dapetnya ya kecewa kan, karena kita terlalu berlebihan gitu ya, takutnya nggak sesuai sama ekspektasi segala macam gitu. Pokoknya jangan terlalu berlebihan, oke? Fokus bisa aja, boleh aja fokus untuk menunggu gitu, tapi jangan terlalu berlebihan. Dimana di sini kalian juga harus melakukan sesuatu hal yang bermanfaat supaya kalian tuh nggak terlalu fokus gitu. Jadi kalian tuh ada kerjaan juga, ada apa yang kalian sibukkan juga gitu ya. Pokoknya jangan terlalu fokus untuk menunggu jodoh sampai membuat kalian tuh putus asa, bener-bener putus asa gara-gara kalian yang berlebihan, gara-gara kalian yang ya udah aku lagi nunggu jodoh, cuman ya udah, saking bingungnya, saking keselnya, saking udah nggak taunya harus gimana karena ya jodoh tak kunjung datang gitu ya. Nah, di sini hati-hati pokoknya, kalian jauhin deh, jangan sampai hal ini itu udah kejadian gitu. Pokoknya udah biasa aja, oke? Jodoh itu pasti datang kok. Oke, lanjut yang kedua. Nah, dimana di sini kalian kan yang pertama itu nggak boleh tuh, pokoknya jauhin tuh yang terlalu fokus untuk menunggu jodoh gitu ya. Nah, yang kedua di sini itu malahan jodoh itu ya harus doain gitu ya. Jadi tetap doakan jodoh terbaik kalian, ya menurut versi kalian lah ya, sesuai dengan keinginan kalian. Pokoknya mah tergantung kalian deh mau jodoh yang kayak gimana. Pokoknya mah urusan kalian dengan Allah gitu ya. Kalian minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dimana misalnya kalian mau kayak Yin, misalnya mintain beberapa karakter gitu ya sama Allah gitu. Terus juga misalnya kalian mau sebut merek atau misalnya mau sebut nama ya dalam doanya, ya pokoknya tergantung kalian, terserah di kalian. Tapi ya Yin kan udah pernah tuh ya di video sebelumnya nyaranin supaya kalian tuh ya bagusnya mah mintain beberapa karakter gitu ya, karena itu pasti ya Masya Allah banget, pasti ngena banget itu doa-doa itu tuh ya semuanya tuh dapet gitu ya. Ya walaupun emang kita nggak tahu siapa orangnya, tapi ya itu bakalan pas gitu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Apa yang sudah kita minta sama Allah gitu ya, beberapa karakter yang kita inginkan itu ya Masya Allah gitu, itu tepat dan pas gitu. Jadi ya lebih baik minta beberapa karakter deh, terserah kalian. Misalnya kalian mau yang ganteng, mau yang cakep ya, mau yang good looking sepaket deh itu ya. Terus mau yang kaya juga misalnya, terus mau yang pekerjaannya misalnya kalian mau dokter, mau pengusaha gitu ya, atau mau apapun itu, pokoknya tergantung di kalian. Terus kalau misalnya buat para cowoknya misalnya, aku mau yang cari yang solehah, mau cari yang keibuan, pokoknya terserah deh, minta pokoknya sebutin semua sedetail-detailnya gitu ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, pokoknya tetap doakan jodoh terbaik kalian, jangan bosan untuk mendoakan jodoh terbaik untuk kalian, oke? Pokoknya tetap jemput jodoh kalian lewat doa, karena itu Masya Allah banget hasilnya. Dan
nantinya gitu ya, ke depannya itu keren banget deh gitu. Oke, lanjut yang ketiga di sini yaitu perbanyak sholawat. Nah, dimana kalau misalnya yang pertama itu udah kita jauhin tuh, udah biasa aja gitu ya. Ya udah menunggu ya, kita juga doain tuh ya jodoh kita. Terus juga kita yang ketiga itu perbanyak sholawat, dimana di sini kalau misalnya udah didoain ya disolawatin dong gitu. Oke, pokoknya kalian perbanyak sholawat, terserah kalian mau pakai yang 4.444 kali atau misalnya mau pakai yang 1000 aja nih, 1000 sholawat per hari, itu juga nggak apa-apa, pokoknya jangan lupa untuk disolawatin. Oke, lanjut, dan yang keempat di sini yaitu lakukan aktivitas, pokoknya lakukan beberapa rutinitas ya, kesibukan yang benar-benar membuat kalian tuh meningkatkan kualitas diri kalian gitu. Pokoknya lakukan hal-hal yang bermanfaat, pokoknya yang dimana misalnya menumbuhkan apa ya, hobi kalian gitu, meningkatkan karir kalian gitu. Pokoknya di sini kalian lakukan misalnya hobi kalian apa nih, pokoknya mah ya bangkitkan terus gitu ya, majukan terus hobi kalian. Ya, karena kembali lagi ketika kita sedang menyibukkan diri ya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan karir kita, itu kita bakal lupa bahwa kita, oh iya kita sedang menunggu jodoh loh gitu. Jadi itu nggak kerasa gitu, itu bakalan menjadi biasa aja gitu ya, karena kita sibuk dengan meningkatkan kualitas diri kita gitu. Oke, yang kelima di sini yaitu poin penting banget ya dari sebuah ya, ya dari suatu jodoh ya, dimana yaitu kita harus terus untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah diri ya. Nah, dimana kalau misalnya kita udah melakukan hal-hal yang bermanfaat, terus yang kelima ini ditambah lagi dengan menyibukkan dengan memperbaiki diri kita gitu ya, untuk menuju lebih baik lagi gitu ya. Ya walaupun emang kita nggak bakal menjadi yang sempurna gitu ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu ya, untuk menjadi pribadi yang benar-benar memantaskan diri gitu. Apa kita perlu untuk memperbaiki diri kita, karena pasti banget dong karakteristik yang kita minta sama Allahnya aja udah wah banget gitu kan, dan masa kita mau berdiam diri aja gitu ya, nggak memperbaiki diri gitu ya. Kalau misalnya kita pengen yang wah yang tinggi gitu ya di atas kita, ya kita juga harus bisa menyesuaikan dong, menyesuaikan karakter dengan apa yang kita pengen gitu ya. Jodoh adalah kan cerminan diri kita sendiri, dan terus kita juga harus bisa menyesuaikan kan standar standar pria yang kita pengenin, atau misalnya cewek yang misalnya buat cowoknya ya, cewek yang lagi dipengenin gitu ya, karakteristiknya gimana ya, kita juga harus bisa dong menyesuaikannya gitu. Jangan kitanya pengen lebih ya tapi kitanya berdiam diri aja gitu ya, gimana mau nyampenya gitu ya, gimana mau dapatnya gitu ya. Emang ada aja keajaiban Allah, cuman ya kita juga harus menyesuaikan diri dong, harus memperbaiki diri terus gitu ya, supaya ya jodoh kita juga lebih baik lagi dari kita, supaya jodoh kita juga bisa membimbing kita yang benar-benar membimbing dunia dan akhiratnya juga gitu ya, bukan hanya dunia saja. Ya, perlu banget dan penting banget untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, kalau misalnya kelima ini udah dilakuin ya, dan ini bener-bener apa ya? Ya benar-benar pengalaman pribadi gitu ya. Jadi ya udah, ketika lima ini sudah dilakukan gitu ya, ketika sudah dijalankan gitu ya, ya udah tiba-tiba ya jodoh datang dengan sendirinya. Alhamdulillah banget, masya Allah banget itu ya, keajaibannya gitu, kehebatannya sebuah sholawat, apalagi sebuah doa itu masya Allah banget. Yang paling penting doa, makanya jangan bosan ya untuk doain jodoh kalian, jodoh yang terbaik untuk kalian. Pokoknya jangan bosan untuk terus didoakan ya, walaupun emang kita lagi LDRan ya, misalnya ya lagi LDRan dengan doi yang masih kita belum tahu siapa dia yang bakal jadi suami kita nanti, atau yang jadi istri kita nanti buat para cowoknya. Ya udah gitu ya, yang penting doakan aja gitu, doakan yang terbaik. Siapa tahu kan kita sedang memperbaiki diri dan dia di sana juga sedang memperbaiki diri, dan dipertemukan dengan sama-sama dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, dengan pertemuan yang baik pokoknya mah. Dan ya masya Allah banget, Allah persatukan dalam suatu pelaminan, dalam ikatan yang sah. Aduh masya Allah banget ya itu. Pokoknya aduh, doain terus deh jodoh kalian ya. Pokoknya mah jangan bosan dan jangan ntar aja deh gitu.
nggak apa-apa, doain aja, karena semakin kita minta sama Allah ya Allah juga semakin kayak senang gitu nggak sih, kalau misalnya kita selalu memuji Allah, selalu minta gitu ya. Kalau misalnya kita nggak minta, ya udah sedikasihnya Allah aja gitu, ya gimana gitu ya kan. Doa itu ya alhamdulillah ya, dengan doa itu ya bisa mengubah takdir gitu. Jadi ya doakan terus yang terbaik untuk kalian dan versi kalian. Oke, buat kalian yang lagi LDR-an nih gitu ya, LDR-an yang belum tahu di mana jodoh kita, siapa dia gitu ya. Pokoknya tetap doakan, dan kalian juga harus yakin dong bahwa jodoh juga pasti akan datang gitu, karena ya Allah juga kan menciptakan manusia ya untuk berpasang-pasangan gitu ya. Ya intinya jangan khawatir, jangan terlalu mengkhawatirkan akan jodoh yang tak kunjung datang gitu ya. Terus jodoh kok belum muncul-muncul gitu ya. Terus kalian juga karena terlalu terlalu diomong-omongkan gitu ya oleh tetangga kapan nikah, oleh keluarga kapan nikah, oleh teman mana nih gitu ya, belum ngegandeng juga gitu. Pokoknya udah abaikan mereka semua gitu ya. Ya maksudnya jangan terlalu untuk fokus menunggu gitu. Udah pokoknya sibukkan aja deh, sibukkan untuk memperbaiki diri, sibukkan untuk terus gitu ya melakukan aktivitas yang bermanfaat pokoknya mah. Dan sibukkan tuh ya di sepertiga malamnya gitu ya, di setiap sujudnya, di setiap setelah sholatnya gitu ya, berdoa untuk meminta gitu ya, untuk meminta jodoh yang terbaik untuk kalian, untuk versi kalian. Udah gitu perbanyak sholawat, masya Allah banget kan ya kalau misalnya kelima ini nih udah dilakuin gitu. Dan yang paling penting ini nih, nomor satunya ya, jangan terlalu fokus ya, karena kalau misalnya kalian udah terlalu fokus, terus kalau misalnya ntar ada yang ngomongin kapan nikah segala macam, itu kalian langsung down lah. Nah, itu gimana kalau misalnya kalian udah bermalas-malasan? Ya yang keempat ini pasti nggak bakalan dilakuin dan nggak bakalan kepegang gitu ya, karena yang pertamanya aja udah down duluan gitu, udah nggak ada semangat hidup lagi gitu ya. Ya pokoknya jauhin pokoknya mah ya jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu difokuskan untuk terlalu fokus menunggu gitu ya, sampai kalian tuh kayak ya udah nggak berbuat apapun, nggak ngelakuin apapun gitu ya, tambah ditanya kapan nikah gitu ya, mana pasangannya gitu ya, ya udah tambah deh bermalas-malasan, tambah down, dan di situ ya udah kalian frustasi, dimana yang keempat ini gak dilakuin, udah gimana mau dapet yang terbaik gitu kan ya. Karena kan pasti jodoh itu ya yang sekufu gitu kan ya, terus jodoh juga pasti kayak yang sepadan juga gak sih sama kitanya. Karena kenapa? Karena ya kayak raja itu ya pasti bersanding dengan ratunya kan gitu ya. Emang banyak gitu kan yang kemungkinan terjadi juga gitu kan di luaran sana. Cuman ya kita harus membaratkan aja bahwa ya jodoh itu ya cerminan diri kita sendiri gitu. Jadi supaya kita semangat gitu ya ke depannya gitu, supaya kita terus memperbaiki diri, juga terus untuk meningkatkan kualitas diri gitu, meningkatkan ibadah kita kan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimana Yin pribadi untuk yang nomor satu ini, ya itu Yin nggak ngelakuin ya, pokoknya Yin nggak fokus untuk menunggu jodoh gitu, yang benar-benar fokus berlebihan. Karena dimana Yin ya belum kepikiran gitu ya, dan terus Yin juga kan terus aja meningkatkan kualitas diri, terus aja menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Terus pokoknya mah berdoa. Nah, kalau misalnya berdoa itu beneran Yin ngedoain ya jodoh untuk terbaiknya gitu ya, meminta karakteristik ya. Kalian juga udah pasti yang udah lihat gitu ya di video sebelumnya Yin pasti udah tahu gitu ya gimana Yin minta beberapa karakteristik gitu ya yang Yin inginkan, dan alhamdulillah itu ya masya Allah banget gitu, itu dapet di dia gitu, di calon suami deh. Nah dibalik itu semua ya masya Allah banget gitu ya, jodoh tuh bener-bener datang dengan sendirinya gitu ya. Ya masya Allah gitu, ketika kita sedang menyibukkan, ketika kita sedang meningkatkan terus ya kualitas diri kita, pokoknya mah terus menyibukkan diri kita, ya jodoh datang dengan sendirinya gitu ya. Ya emang harus tetap didoain. Pokoknya buat kalian semangat terus ya. Pokoknya walaupun misalnya kalian lagi LDR-an nih gitu ya, yang belum tahu siapa jodohnya, jangan mengkhawatirkan. Oke, kalian harus ingat bahwa Allah pasti akan mendatangkan jodoh yang terbaik untuk kalian. Oke, pokoknya buat kalian semangat terus untuk menanti jodoh terbaik kalian gitu ya. Pokoknya semangat, jangan terlalu putus asa, jangan terlalu frustasi. Pokoknya biasa aja deh, jangan terlalu diberatkan. Oke, tapi kalian malah melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu, menyibukkan diri, memperbaiki diri. Pokoknya mah, ya insya Allah di balik itu ya jodoh akan datang dengan sendirinya gitu. Tapi ya kalian harus nomor pentingnya ya doa dan salawat ya, perbanyak.
Dan kalian juga misalnya mau melakukan mau nambahin amalan-amalan gitu ya, nggak apa-apa yang sudah Yin sebutkan juga di video sebelum-sebelumnya, itu kan ada amalan beberapa gitu ya untuk mendekatkan jodoh gitu. Nah, kalian nggak apa-apa misalnya mau ngedawamin amalan itu gitu. Oke, kebanyakan ngomong ya. Ya pokoknya semoga video kali ini bermanfaat ya, semoga benar-benar bisa memotivasi gitu ya. Ya pokoknya ambil yang baiknya, oke. Kalau misalnya menurut kalian ini apa sih gitu ya, enggak ini misalnya kurang cocok atau gimana, ya udah itu tergantung lagi di versi kalian mau gimana gitu ya. Karena ini ya emang menurut Yin pribadi, dan ya ini dari pengalaman Yin gitu ya, ketika datangnya jodoh gitu ya, ketika datangnya dia gitu. Oke, pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.